Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam Sekolah Sabat 10 Menit yang pada pekan ini kita akan masuki pelajaran ke-6 dengan judul Menemukan Istirahat dalam Keluarga. Suatu pelajaran yang sangat indah dari seri Istirahat dalam Kristus yang ditulis oleh dua orang hamba Tuhan yang sangat luar biasa, yaitu Chantal dan Gerald Kimball. Dari lokasi perumahan The Icon BSD, saya akan bacakan ayat hafalannya yang tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18 dikatakan demikian. Tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih, karunia, dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Ketika saudara membaca pelajaran ini, apa yang muncul di benak pikiran Anda? Judulnya menemukan istirahat dalam keluarga. Namun pengarahan ayat hafalannya mengarah kepada waspada supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan pegangan yang teguh. Suatu pelajaran yang sangat menarik dan kita akan pelajari pada pekan ini. Ingat, Yusuf lahir di lingkungan keluarga yang religius, tetapi keluarganya jauh dari sempurna. Pertanyaannya adalah, apakah keluarga sempurna itu ada? Segala sesuatu yang dia pelajari tentang Tuhan berkat keluarganya adalah kunci untuk membuat keputusan yang tepat di saat-saat sulit dan mudah. Ingat, dia dimanjakan. Kalau saudara baca Alkitab, dia ditinggalkan, dihina, bahkan ditinggikan, hingga nanti akhirnya difitnah. Namun hidupnya selalu berubah. Namun keadaan tidak membentuk takdirnya, tapi keputusannya menentukan. Keputusannya lah yang menentukan. Komitmen yang menentukan. Pertanyaannya sekarang adalah, bagi kita semua, apa yang terjadi ketika keluarga kita tidak sempurna? Ketika engkau memulai dari awal, ketika engkau bukan siapa-siapa, ketika hubunganmu bermasalah, dan ketika engkau menghadapi tantangan baru. Itulah menjadi tema pokok dari pelajaran kita dalam pekan ini. Kita akan mulai pada pelajaran hari Minggu petang dengan judul penyelewengan fungsi rumah. Saudara-saudara, ketika saudara baca ayat hafalannya, maka dikatakan, inilah riwayat keturunan Yusuf, keturunan Yakub, maksud saya. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, masih muda, biasa mengembalakan domba kambing bersama saudaranya yang merupakan anak Bilha dan Zilpah, dua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kabar kepada ayahnya tentang kejahatan saudara-saudaranya. Saya percaya saudara sudah mengerti, sudah mengetahui peristiwa itu. Namun kita akan lihat di sini apa yang terjadi. Konflik telah menjadi hal biasa dalam keluarga Yusuf selama beberapa generasi. Di masa kakeknya Abraham, ada konflik antara Sarah dan Hagar. Ishak mengasihi Esau, tapi Ribka mengasihi Yakub. Yakub menikahi dua wanita yang bersaing seumur hidupnya. Lalu ketika bicara tentang Yusuf dan saudara-saudaranya, Ruben tidur dengan ibu tirinya, Yehuda dengan menantunya, dan Simeon dan Lewi membunuh semua orang di desa. Namun Abraham, Ishak, dan Yakub adalah pahlawan iman. Kenapa? Karena mereka bergumul dengan masalah keluarga mereka, tapi mereka belajar tentang iman yang membuat mereka belajar dan memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Intinya, fungsi rumah kadang-kadang tidak semestinya, tidak pada tempatnya. Itu sebabnya pelajaran hari Senin menyambut apa yang harus dilakukan bila mana ada penyelewengan dalam fungsi rumah. Yang harus dilakukan adalah memilih arah baru. Arah yang bagaimana? Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menegakkan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saudara-saudaraku, kutipan Ulangan pasal 4 ayat 29 menerangkan ketika Yusuf adalah anak kesayangan Yakub, dan setelah beberapa waktu saudaranya sangat membencinya sehingga mereka inginkan dia mati. Itulah yang membuat ketika dia berusia 17 tahun, saudara-saudaranya menjualnya sebagai budak.
Dia hanya bisa melihat tenda-tenda keluarganya semakin mengecil ketika dia mulai perjalanannya ke Mesir. Orang tuanya pun tidak tahu, papa mamanya tidak tahu. Namun dia mengingat pelajaran yang dipelajari dari keluarganya tentang mempercayai Tuhan. Dia tidak putus asa. Dia memutuskan untuk sepenuhnya mempercayai Tuhan dan melakukan kehendaknya. Ingat saudaraku, ketika kita masih kecil, maka kita diajar oleh keluarga kita bagaimana menurut Tuhan. Sejak saat itu, keputusan untuk memimpin setiap keputusan akan terjadi. Kenapa? Ketika saudara melihat bahwa dalam kehidupan ini semuanya bisa terjadi, maka kita terus harus belajar. Kita mungkin tentang belajar tentang Tuhan di rumah, tetapi mempercayai Dia dan tetap setia kepadanya adalah keputusan pribadi. Sama seperti Ulangan katakan, ketika engkau mencari Tuhan, maka di sana engkau akan menemukannya. Masalahnya adalah kapan terakhir kali kita mencari Tuhan? Ingat, saudara boleh ingat Tuhan, tapi memiliki personal relationship dengan Tuhan adalah keputusan pribadi. Itu sebabnya pada pelajaran hari Selasa dikatakan menemukan harga diri sejati. Ketika Yusuf dijual ke Mesir oleh orang Midian kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, apa yang terjadi? Yusuf bukan lagi kesayangan. Dia bukan siapa-siapa. Bahkan dia menjadi budak yang tidak terlihat. Dan harga dirinya jatuh dengan mudah. Harga diri Yusuf tidak didasarkan pada apa yang orang lain lihat atau orang lain pikirkan, tetapi pada nilainya di mata Tuhan. Apa nilai yang bagaimana? Ketika dia mempertahankan imannya. Bagaimana Tuhan memandang kita? Ingat saudaraku, Tuhan melihat masing-masing kita dengan kacamata yang diwarnai dengan kasih karunia. Dia melihat kita sekarang seperti ketika kita akan hidup selama-lamanya bersama Dia. Bahkan Yesaya 43:1 mengatakan, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah manggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita lah anak-anak Allah. You are the son of God, the children of God, katanya. Dan harga diri terus tersebut akan tetap ada dalam diri kita. Namun harga diri terus akan bisa tetap ada bila mana kita melihat pelajaran hari Rabu. Itu apa? Melakukan hubungan dengan cara Tuhan. Bagaimana hubungan dengan cara Tuhan? Kisah Yusuf menulis dalam Kejadian 3:9, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku, dan tiada diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ini merupakan kutipan pernyataan dari Yusuf ketika dia digoda oleh istri Potifar. Saudara-saudaraku, Tuhan memberkati Yusuf sehingga dia menemukan kemurahan pada pandangan Potifar. Setelah beberapa waktu dia mengawasi semua kekayaan tuannya. Semua berjalan lancar, tapi suatu konflik antara Yusuf dan istri tuannya muncul. Apa itu? Dosa. Ketika Potifar ingin berselingkuh dengan dia. Istri Potifar biasa mendapatkan semua yang dia inginkan. Dan pada saat itu, dia menginginkan Yusuf. Jika Yusuf tidak memuaskan keinginannya, dia berada dalam masalah besar. Dia selalu menerapkan prinsip-prinsip Alkitabiah yang telah dia pelajari. Dia berlakukan semua orang dengan kasih kebaikan. Tetapi, dan mengatakan itu yang pertama. Saudara-saudaraku, saya mau katakan, kita tidak bisa selalu mengabaikan Tuhan. Bahkan kita harus jadikan Tuhan yang pertama. Kita tidak boleh menyenangkan seorang jika itu melibatkan pelanggaran yang salah dari perintah Tuhan. Artinya, jadikan Tuhan yang terutama, sehingga hubungan dengan Tuhan pun akan terus berjalan. Sama seperti Yusuf, akhirnya dia bisa melewati itu. Ketika pelajaran hari Kamis mengatakan pertentangan besar, dekat, dan pribadi. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dia yang mengurusnya. From nothing to something. From zero to hero.
Potifar bisa saja membunuh Yusuf, tapi dia memutuskan untuk memenjarakannya. Karena dia pun tidak percaya akan istrinya dan meyakini istrinya berbohong. Di sana Yusuf masih mempercayai Tuhan dan menerapkan prinsip-prinsip Tuhan dalam hubungannya. Segera semua tahanan berada di bawah pengaturannya. Hubungan di penjara tidaklah mudah, tapi Yusuf memperhatikan semua orang. Dan seketika itu juga dia melihat dua tahanan merasa sangat gelisah. Yaitu siapa? Juru minuman dan juru roti. Dia juga memanfaatkan kesempatan itu dan meminta bantuan kepada juru minuman. Saudara-saudaraku, ketika saudara baca kisah itu, maka Tuhan menggunakan dia di penjara sekalipun. Ingat, kita hidup dalam konflik kosmik. Setan sedang mencoba untuk memutuskan hubungan kita dengan Tuhan dan sama kita. Kita harus lebih berpegang teguh kepada perintah Tuhan. Ketika hubungan kita dengan orang lain menjadi rumit, masalahnya, bisakah kita demikian? Ingat, saudara-saudaraku, judul pelajaran kita, menemukan istirahat dalam ikatan keluarga. Hubungan dengan Tuhan harus terus dilakukan. Dan sebagai kesimpulan, satu kutipan dari tulisan Ellen G. White menulis demikian di Adventist Home, chapter 1, page 19, rumah tangga yang dijadikan indah oleh kasih, simpati, dan lemah lembut ialah satu tempat yang disukai oleh para malaikat, berkunjung dan tempat di mana Allah dimuliakan. Pengaruh rumah tangga Nasrani yang dijaga dengan hati-hati pada masa pertumbuhan anak-anak dan masa remaja ialah perlindungan yang paling selamat melawan kejahatan dunia ini. Dalam suasana rumah tangga yang demikian, anak-anak akan belajar mengasihi ibu bapanya dalam dunia ini maupun ketika nanti tiba di surga. Saudara-saudaraku, rumah tangga Anda merupakan surga dunia pada saat ini. Dan ketika Anda menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam keluarga Anda, menjauhkan diri Anda dari kesesatan, menjauhkan dari mewaspadai orang-orang yang ingin menjatuhkan Anda, tapi dengan bertumbuh dalam kasih karunia, maka rumah tangga itu akan menjadi surga kecil di dunia ini sebelum kita tiba di surga yang besar. Terima kasih Tuhan berkati, kita sama-sama berkepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih karena rahmat-Mu, terima kasih karena pengasihan-Mu. Memberkati hamba-Mu, para pemirsa di mana mereka berada. Memberkati pelajaran sekolah sahabat ini. Terpuji nama Tuhan, lalu sekian berdoa. Amin.